Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Ramaditya dengan NPM 25783126 dari kelas 1D. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai kebutuhan perangkat lunak dalam tahap analisis, yang merupakan salah satu tahapan penting dalam pengembangan sistem informasi. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak yang paling relevan, serta contoh penerapannya, sehingga dapat membantu dalam proses perancangan sistem yang baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Baiklah, akan saya langsung sebutkan. Yang pertama yaitu ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang menjelaskan fungsi atau layanan utama yang harus dimiliki oleh suatu sistem. Kebutuhan ini menggambarkan apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem. Misalnya, sistem harus menyediakan fitur login dan logout bagi pengguna. Sistem harus dapat menyimpan, mengubah, dan menghapus data. Selanjutnya yaitu sistem dapat harus mampu menampilkan dan mencetak laporan. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas dan karakteristik sistem, bukan fungsi utamanya. Kebutuhan ini sangat penting untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengguna. Contohnya seperti sistem harus memberikan respon maksimal 3 detik. Yang kedua, data pengguna harus dijaga keamanannya dengan enkripsi. Yang selanjutnya yaitu sistem harus mudah digunakan oleh pengguna baru. Nah, kebutuhan fungsional ini bukan karakter utama. Misalnya aplikasi sudah jadi, ya udah. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna menggambarkan apa yang diharapkan oleh pengguna terhadap sistem dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Contohnya seperti pengguna dapat melihat data pribadinya, admin dapat mengolah data pengguna. Selanjutnya, pengguna dapat mencetak laporan sesuai kebutuhan. Selanjutnya yang keempat, yang pertama ada kebutuhan fungsional, yang kedua ada non-fungsional, yang ketiga ada kebutuhan pengguna, yang keempat ada kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem adalah teknis menjelaskan spesifikasi teknis yang digunakan dalam pengembangan sistem. Misalnya seperti sistem berbasis web, menggunakan database MySQL dan dapat diakses melalui sistem operasi Windows dan Linux. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu ada kebutuhan data. Kebutuhan data yaitu menjelaskan jenis data yang diperlukan dan dikelola oleh sistem. Contohnya seperti data pengguna, seperti username dan password, data transaksi atau nilai, data laporan yang menghasilkan sistem. Yang selanjutnya yang keenam yaitu ada kebutuhan batasan. Untuk kebutuhan batasan sendiri yaitu merupakan aturan atau pembatas yang harus dipatuhi dalam pengembangan sistem. Contohnya, sistem harus sesuai dengan waktu tertentu. Yang kedua, sistem harus menggunakan perangkat lunak open source. Selanjutnya, sistem harus sesuai dengan kebijakan organisasi. Sebagai kesimpulan, kebutuhan perangkat lunak dalam tahap analisis terdiri dari beberapa jenis yang saling berkaitan, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, kebutuhan data, dan kebutuhan batasan. Dengan analisis kebutuhan yang sangat baik, sistem yang dikembangkan akan lebih tepat guna, berkualitas, dan sesuai dengan tujuan organisasi serta kebutuhan pengguna. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memanfaatkan dan menambah pemahaman kita bersama.
Untuk kata penutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.